Sekali lagi, shalom. Ya, kita akan mulai pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri, kita awali dan fondasikan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 yang digenapi dalam hidup kita. Mari kita perkatakan firman ini dengan iman bahwa ini akan digenapi dalam hidup kita semua. Amin. Sama-sama kita katakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan menuruni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan setianya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terancung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ini terjadi dalam hidup kita. Katakan yes. Dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Kita siapkan hati kita berdoa. Kami akan memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami akan bawa korban syukur ke hadapan-Mu Tuhan. Biar hati kami yang terdalam, hati yang terbaik, hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan, biarlah mengalir dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau hadir dalam ibadah kami.
Kau hadir di sini. Mari yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku ciptakan. Tidak ada yang suka rumah dirimu.
sini. Dan Tuhan, kami mau bersuka cita karena kami tahu saat kami bersuka cita, setiap kelemahan kami diberikan kekuatan yang baru. Setiap kelemahan kami dilenyapkan dan tubuh kami kembali sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, curahkan roh sukacita bagi kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Saudara yakin, Bapak Ibu yakin, dan saudara kumpul Tuhan hadir di setiap kita manggil namanya. Amin. Mari kita sorak-sorai, kita hormati kehadirannya, kita bersuka cita, kita gerakkan tubuh kita, karena memuji Tuhan dikatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Haleluya. Amin. Bajak maha besar. Atas menyembahnya
Tuhan, saat ini kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh beribadah, memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya terus bekerja atas kami, hikmat kewahyu daripada Allah turun atas kami. Terpujilah Anda ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dan terima kasih buat kepercayaan serta kesempatannya kalau saya boleh ada di tempat ini. Bersyukur kalau kita semuanya sehat. Sudah divaksin semua? Amin. Kalau yang belum divaksin, segera cari tempat vaksin, gerai vaksin karena dibuka di mana-mana. Sekarang sudah banyak sekali. Kalau nggak vaksin, Bapak Ibu rugi secara kesehatan, juga secara refreshing. Karena sekarang masuk mall harus menunjukkan sertifikat vaksin. Nanti bapaknya jalan-jalan sudah divaksin, kemudian ibunya ya aku nggak bisa ikut karena belum divaksin. Gitu. Di keluarga kami juga saya istri sudah vaksin dari mulai bulan Maret kemarin, bahkan istri malah sudah dapat booster vaksin ketiga. Anak kami yang kedua, anak kami 2 anak juga sudah vaksin semuanya. Yang ketiga yang belum, karena belum 12 tahun, baru nanti November. Kemarin 2 minggu yang lalu kami bercanda di keluarga. Yuk jalan-jalan ke mall yuk. Kita refreshing, mumpung sudah selesai PPKM-nya, sudah dilonggarin gitu. Anak kami yang ketiga langsung bilang, ya udah sana kalian berempat yang jalan-jalan, saya di rumah aja. Gitu. Saya kira, enggak tega gitu kan. Enggak, cuma bercanda. Gitu. Nah, rugi kalau nggak vaksin. Oke, ya, saya menyampaikan ini sebagai pesan sponsor dari pemerintah supaya Bapak Ibu juga segera vaksin, herd immunity tercapai. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, sudah ketemu katakan amin. Oh belum. Padahal di LED sudah ada, di TV monitor. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang percaya. Katakan amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, juga mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah Bapak Ibu sebagai pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pada ibadah kali ini kita mau bicara tentang hati. Kenapa bicara tentang hati? Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Yes. Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat penampilan. Tuhan gak melihat seberapa hebatnya kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Orang berprestasi, orang yang berpenampilan baik, banyak, namun belum tentu hatinya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang Samuel yang diperintahkan untuk memilih pemimpin raja bagi bangsa Israel. Israel itu sebenarnya sudah enak loh Bapak Ibu. Dia dipimpin langsung oleh Tuhan melalui para utusannya, nabi-nabi utusannya, menyampaikan pesan-pesannya. Namun bangsa Israel memilih untuk dia dipimpin oleh seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Bagi yang tadi baca 1, mohon jangan menjawab, saya mau tanya.
di ibadah yang hanya datang kedua. Israel punya berapa raja? Israel punya berapa raja? Satu. Anggukan kepala yang jawab satu. Yang jawab 5, anggukan kepala. Jawab 12. Yang jawab banyak. Yang bingung katakan banyak. Wah, berarti banyak lebih dari dua. Berapa kira-kira pastinya? 12. Oke. Israel punya 3 raja, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Setelah itu terpecah dari Rehabeam terus gitu sampai akhirnya Yosafat juga terpecah menjadi 2 kerajaan. Masuk Yosafat itu raja yang baik sekali. Dia yang ketika terkepung oleh Obed, oleh Meunim, kemudian dia datang mengambil langkah berpuasa, memuji dan menyembah Tuhan. Ini Yosafat, generasi kelima dari Daud. Nah, Israel terpecah jadi 2 menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan. Di utara ada 10 suku, di selatan ada 2 suku, suku Benyamin dan suku Yehuda. Nah itu 3 raja. Dan Israel minta seperti bangsa-bangsa lain memilih atau memiliki raja. Akhirnya dikabulkan, namun apa? Perpecahan yang terjadi karena nggak ngikutin kehendak daripada Allah. Samuel memilih, bangsa Israel memilih. Mungkin suara saya nggak seperti Daniel atau siapa itu hostnya Indonesia Idol gitu kan. Indonesia memilih. Nah, Israel memilih raja Samuel. Nah, tapi apa yang dilakukan? Dari fisik, dari penampilan, di mana Saul dari bahu ke atas. Dibaca di ayat 16, 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Oh, keren lah penampilannya, gagah gitu. Jadi ketika melihat saya jangan membayangkan Saul, sekarang berbeda. Saya lebih ganteng. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, gereja kita saat ini ada banyak hal itu melakukan seperti apa yang Samuel lakukan. Orang Kristen banyak melakukan apa yang seperti Samuel lakukan. Hanya melihat penampilan, hanya melihat fisik, hanya melihat kekayaan, hanya melihat hal-hal yang duniawi yang kelihatan secara kasat mata. Yang itu bagus, itu baik. Ada orang yang kelihatannya cakap, berpendidikan, berpengetahuan, direkrut jadi pekerja, dilantik, begitu diteguhkan, ditabiskan, ternyata dia seorang penipu. Loh, kenapa itu dilantik Pak Gembala? Kenapa itu dilantik Bu Gembala? Dan dia punya utang, tukang tipu sana sini. Perawakan baik, tampilan memukau, menarik, tapi ternyata tukang tipu sana sini. Hatinya enggak baik. Samuel, seorang nabi, seorang utusan Tuhan, hampir juga dia melakukan hal yang sama kedua kalinya, hampir terpeleset. Hanya melihat penampilan. Ketika memilih siapa? Memilih Daud. Udah jelas pemilihan yang pertama karena menampilkan keberadaan keluarga Saul, karena menampilkan perawakan, penampilan tubuhnya yang tinggi. Sudah salah memilih karena apa? Akhirnya Saul tidak taat kepada Tuhan. Pas disuruh untuk memilih raja, kembali mengurapi seorang raja, hampir saja dia melakukan seperti pengalaman yang pertama memilih Saul.
Dia memilih mana anak-anak Isa ini, dilihat perawakannya, melihat penampilannya, tapi tidak melihat siapa Daud yang sedang ada di padang gurun, yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Samuel hampir melakukan hal yang sama, tapi Tuhan sangat menyayangi Israel. Bukan paras, bukan tampilan yang dilihat, tapi hati. Kisah daripada Samuel ini menyadarkan kepada kita semuanya bahwa kadang-kala kita juga masih melihat seperti itu. Mungkin antara Bapak Ibu dia berkata seperti ini, Pak, saya mirip Pak sama Daud. Oh, saya sama Pak sama Daud. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu suka menyembah, suka berdoa, suka bermazmur, suka membuat puisi rohani. Bukan Pak, bukan itunya yang sama. Apa? Dikucilkannya yang sama Pak. Daud dikucilkan, gak dipilih karena perawakannya berbeda. Bapak Ibu mungkin mengatakan, iya, sama Pak, saya juga dikucilkan Pak, karena saya mungkin gak punya uang, saya gak berpendidikan, saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, akhirnya saya dikucilkan, saya gak dianggap. Bedanya Pak, Daud gak kecewa, Daud gak sakit hati, tapi saya, aduh, ngeliat orangnya 4 anak sebel, sakit hati saya, kecewa saya Pak. Gitu. Daud seolah-olah gak dianggap. Tapi sekali lagi, Tuhan bukan melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal di gereja, mungkin banyak Bapak Ibu semuanya sudah melakukan banyak hal di keluarga besar, mungkin Bapak Ibu banyak melakukan hal-hal yang luar biasa di lingkungan, tapi gak dianggap. Mungkin alah biasa itu. Bapak Ibu merasa bahwa sudah melakukan hal yang besar, yang banyak, tapi mungkin orang lain melihatnya orang itu masih biasa, kecil gitu. Kalaupun ada orang yang menganggap Bapak Ibu bukan siapa-siapa, tetap lakukan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu, karena Tuhan melihat hati. Yang setuju katakan amin. Tuhan lihat hati kita. Tuhan menjumpai Daud ketika dia sedang ada di padang gurun. Tuhan menyertai Daud ketika dia sedang ada di dalam tugasnya. Tuhan yang sama juga menjumpai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang melakukan bagiannya yang sudah Tuhan percayakan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang mungkin gak dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu bisa melakukan bagiannya yang mungkin tidak diprioritaskan oleh orang lain. Dan hati. Dan kita harus belajar. Pada waktu itu akhirnya Daud diurapi menjadi raja, betul? Iya, diurapi. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia diurapi? Dia langsung pakai mahkota? Enggak. Dia masih ngalamin proses dulu. Bahkan dia mau dibunuh oleh mertuanya sendiri. Siapa mertua Daud? Saul. Udah ditabiskan dari lantik. Tapi dia tetap rendah hati. Dia gak mau menunjukkan bahwa saya seorang raja. Mari Bapak Ibu mungkin punya otoritas, punya kuasa di tempat kerja, di lingkungan, gereja, atau dimanapun komunitas Bapak Ibu. Tetap rendah hati. Tetap perhatikan orang lain. Biarkan kita menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya kita hatinya dimurnikan. Ketika kita lakukan sesuatu, kita lakukan dengan satu ketulusan, dengan satu kesungguhan. Kalau kita dipercaya untuk melayani, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena setiap kita akan mengalami ujian di dalam kehidupan ini untuk memurnikan hati kita.
Ujian itu datang untuk melihat apakah kita masih punya hati yang murni, yang suci atau enggak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira juga itu adalah sampai kita datang, kita melayani, kita melakukan karena kita mencari sesuatu. Mari kita buka Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Ya, sudah ketemu? Pendeta Iwan Kristanto, bukan Kurniawan. Tadi ada satu saya lupa Mas Kristanto. Iwan Kurniawan, tidak tahu siapa, tapi Iwan Kristanto. Panjangnya si Kristanto bagi Irawan, tapi nama di dunia pendekar, di dunia pendeta, itu di dunia persilatan itu Iwan Kristanto, supaya mudah dihafal. Ya. Oke, sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 17. Yeremia 17. Ya, nah, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji. Ya, terus. Ya, Tuhanlah yang menyelidiki hati. Dia tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengurusi hati orang lain, termasuk orang lain juga tidak bisa mengurusi diri kita. Kitalah yang bisa mengontrol dan mengendalikan serta menguasai kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kadang kita memuji, menyembah Tuhan. Kita berdoa, mulut kita mengatakan firman Tuhan di mana-mana, tetapi hati kita menjauh dari Dia. Komunitas kita selalu bicara, wah Tuhan itu baik, Tuhan sungguh baik, teramat sangat baik. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Kalau kita muliakan Tuhan, mulut kita bisa untuk membohongi orang dengan kalimat-kalimat kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita pencitraan saja, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mulut kita manis, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita menjadi orang yang baik, yang benar, yang hati kita tulus dan sungguh, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Harus ada hal-hal yang harus kita kendalikan. Yang pertama, stop. Katakan stop. Lebih kencang lagi. Lebih tegas lagi. Lebih keras dan tegas lagi. Stop. Nah, stop. Bangun reputasi. Siapa di sini? Atau Bapak Ibu mungkin kenal. Oh, itu pencitraan. Dalam beberapa tahun ini di dunia pemilihan umum, pemilu, demokrasi kita sering kita dengar kata pencitraan. Nah, siapa itu? Saya nggak mau sebut. Gitu. Sering di gereja, di kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan kita buat pencitraan. Stop, karena reputasi membuat kita sulit untuk mendapatkan hati kita yang sebenarnya. Kita seolah-olah baik, benar, hebat, luar biasa di depan umum, tapi padahal hati kita mengingkarinya. Aku bukan seperti itu. Mending kalau kita di belakang masih bisa menyesali, kalau malah kita bangga. Maka dari itu, datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 3, setiap kali kita membaca ayat, di situ ada tulisannya sela. Mau sela, mau sela, mau apapun, tulisannya apa? Sela. Artinya di situ diam, istirahat. Dan ketika kita sedang
sedang beristirahat sejenak, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan, apakah yang kita lakukan sungguh-sungguh murni karena hati kita yang rindu kepada Tuhan. Yang kedua, stop, total istirahat. Dan yang berikutnya lagi, kita persiapkan satu program, satu kinerja yang baik karena kita sudah mengevaluasi. Mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelemahan. Di waktu istirahat kita perbaiki, kita akan lakukan yang lebih baik lagi. Apa sih yang diharapkan dari orang cari reputasi? Penghargaan, pengakuan. Oh, aku hebat. Oh, gereja ini, oh lingkungan ini, oh proyek ini, oh program kerja ini, kegiatan ini dahsyat luar biasa. Karena siapa? Aku. Coba kalau nggak ada aku, keakuan. Yang dicari apa? Pujian. Karena Bapak Ibu, reputasi akan membuat kita menuntut sesuatu dari orang lain untuk apa yang telah kita kerjakan. Sehingga kita tidak lagi bekerja dengan hati yang murni, tapi kita mengejar reputasi. Oh, di sana ada kegiatan nih, oh di sana ini, oh kalau saya ada di sana, bisa nih panggung buat saya. Yang pertama, stop untuk kita membangun satu reputasi. Yang berikutnya, stop terhubung dengan keadaan. Terhubung dengan keadaan membuat hati kita sibuk dengan berbagai masalah. Misalnya, Bapak Ibu dipercaya untuk melakukan atau ada di satu bidang, satu bagian. Di bagian Bapak Ibu udah enak, enjoy, menikmati karena itu memang panggilannya. Tapi begitu melihat orang lain, di sana kok kayaknya sukacita ya, di sana kayaknya damai sejahtera ya. Bapak Ibu kepo. Kita kepo untuk melihat apa yang terjadi di bidang sana. Begitu sudah di sana, ya ternyata kayak gini-gini juga. Pindah lagi, kayaknya melihat sama enak banget tuh pada ketawa-tawa, ngumpul-ngumpul, kayaknya enak, pindah lagi. Ternyata kayak gini juga. Lakukanlah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, dengan karunia, dengan talenta yang sudah Bapak Ibu terima dari Tuhan. Dan karunia, talenta yang sudah Bapak Ibu terima itu digunakan untuk membangun persekutuan di dalam jemaat, untuk membangun pertumbuhan jemaat atau keluarga Tuhan lainnya. Karena Bapak Ibu, ketika kita di sini kita menikmati sudah sesuai panggilan, tapi kita tertarik dengan kelompok di sana, bidang di sana, komunitas di sana kelihatannya bahagia. Belum tentu mereka bahagia itu karena mereka memang betul-betul bahagia. Bisa saja mereka bahagia itu sudah menunjukkan bahwa saya itu orang nggak stres, begitu di dalam, aduh, stres sekali. Mereka hanya menampilkan tampilannya, hatinya belum tentu. Jadi ketika Bapak Ibu diberi karunia, anugerah, talenta dari Tuhan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Yang pertama tadi apa? Stop, bangun reputasi. Yang kedua, stop, terhubung dengan keadaan. Kalau sudah di sini ya sudah, nikmatin aja. Pak, bukannya ada lagu gitu, mengembang kanan kiri, tambah-tambah kata-kata. Iya, tapi fokus dulu di sini. Tuhan yang akan tambah-tambahkan, Tuhan yang akan putus, Tuhan yang akan buat jalan. Bukan kita yang buat jalan, Tuhan yang akan buat jalan. Kalau nanti dapat promosi, dapat kepercayaan, Tuhan yang membuat, dan kita nggak akan beratur. Amin. Yang ketiga, stop meminta Tuhan untuk jaga hati kita. Sering kita berdoa, Tuhan, jagai hatiku kalau aku ketemu si A, supaya aku nggak kecewa, supaya aku nggak sakit hati, supaya aku bisa untuk mengampuni. Tuhan, jagai hatiku supaya aku sabar menghadapi anak-anak. Tuhan, jagai hatiku. Tuhan,
Siapa yang sering doa seperti ini? Ini sedang minta tolong sama Tuhan atau sedang nyuruh Tuhan? Sedang minta tolong sama Tuhan atau nyuruh Tuhan? Nyuruh. Coba Amsal 4 ayat 23 baca. Amsal 4 ayat 23. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Jagalah hatimu. Artinya siapa ini yang disuruh? Kita. Lah kalau kita disuruh, masa kita balikin lagi sama Tuhan? Gitu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita, jangan balikin lagi untuk nyuruh Tuhan menjaga hati kita. Apa yang Tuhan perintahkan itu artinya harus kita lakukan dengan setia. Siapa yang menjaga hati kita? Ya kita sendiri. Tapi Pak, saya nggak kuat Pak ketemu dia Pak. Ngeselin banget, nyakitin hati saya banget. Bagaimana caranya? Kuasai diri Bapak Ibu. Jangan suruh Tuhan yang jaga hati. Aduh Pak, saya nggak sabar Pak. Ketemu dia, ketemu ini dan sebagainya. Bapak Ibu yang berusaha. Karena bagian Tuhan adalah untuk menyembuhkan hati kita. Bagian kita adalah menjaga hati. Tuhan mau supaya kita melakukan segala sesuatunya dengan satu kesadaran bahwa kita mengasihi Dia, dan itu dimulai dari hati kita. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, seringkali kita tidak memperhatikan hal-hal yang penting untuk Tuhan. Kita abaikan karena kita mau terlihat wah hebat di hadapan manusia. Belajar dari jauh. Dia tersembunyi, tapi Tuhan angkat. Karena Tuhan melihat hatinya. Hati adalah sumber di mana kita dapat mengontrol, menguasai segala sesuatu di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Kita minta supaya Roh Kudus berikan kita kemampuan untuk menjaga kita, menjaga hati kita. Kita minta supaya Tuhan menyembuhkan setiap luka-luka, setiap kepahitan, setiap kekecewaan yang kita miliki kepada orang lain. Amin. Amin. Mari kita ambil waktu saat itu. Kalau di antara Bapak Ibu saat ini, sedikit ya. Kalau di antara Bapak Ibu saat ini ada yang merasakan bahwa ya Tuhan, aku sudah mulai menjauh. Sudah mulai tidak fokus lagi. Apa yang kulakukan semata-mata hanya supaya aku dipuji, dihormati, diakui. Tapi aku minta ampun Tuhan. Selidiki hatiku ya. Selidiki hati kami ya. Biar kira Tuhan aku kembali untuk mencari wajah, untuk fokus, untuk memuliakan itu. Yes, nyanyikan dengan segenap hati.
untuk kami Tuhan, memuliakan dan menyenangkan dalam kehidupan hari-hari. Urapi setiap kami, pakai setiap kami dengan talenta, dengan karunia Tuhan berikan. Tuhan izinkan kami untuk membangun pribadi lepas pribadi. Kami membangun orang-orang percaya di sekitar kami. Kami boleh menjadi teladan, kami menjadi terang dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Tuhan, kami seluruh jemaat kami Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Iwan Kristanto SPH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak dan juga keluarga. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan saudara yang juga Harapan. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengumuman dana pembangunan amplop biru minggu lalu tanggal 5 September 150.771.000. Sumbangan amplop biru yang masuk tanggal 5 September 382.000. Sumbangan sukarela dari 60 kakak sampai dengan minggu lalu tanggal 5 September 141.434.500. Dan sumbangan sukarela yang masuk tanggal 5 September kosong, sehingga total dana 292.587.500. Yang sudah digunakan atau yang sudah terpakai 54.883.000, sehingga total dana yang ada 237.704.500 rupiah. Sumbangan bahan bangunan ada 50 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Untuk kegiatan sepekan, Rumah Doa hari Rabu tanggal 15 September 2001 ada di tempat ini jam 10 sampai jam 12.00. Dan untuk ibadah Junior Church Sabtu tanggal 18 September 2021 jam 16.00. Untuk ibadah Youth dan Dewasa Muda Sabtu tanggal 18 September 2021 jam 18.00. Ibadah raya minggu depan tanggal 19 September 2021 tetap diadakan 3 kali, yaitu ibadah yang pertama pukul 7.30, untuk ibadah raya yang kedua pukul 10, dan untuk ibadah raya ketiga pukul 17.00. Untuk ibadah sekolah minggu masih tetap lewat online di YouTube. Bagi jemaat yang sudah menjadi anggota tetap dan memiliki KKJ, agar dapat mendaftarkan diri ikut dalam diakonia kedukaan dengan iuran per kakak sebesar Rp10.000 setiap bulannya. Hal ini perlu untuk kepengurusan kedukaan dari setiap jemaat yang terdaftar. Dan untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. Demikian informasi dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan. Ada yang membutuhkan amplop? Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, dan juga saatnya kami untuk memberikan berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak, biarlah Engkau juga kami berkati kembali keluarga kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan Engkau juga akan memberkati bendahara yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, untuk dapat dipergunakan memperlebar kerajaan-Mu di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin.
kepadanya. Nama Yesus adalah menara yang kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau mengizinkan kami di dalam Tuhan ibadah kami untuk siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan Kau berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, membesarkan namamu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Engkau mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan pulihkan hati kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami saat-saat ini Tuhan, yang hatinya ya Tuhan Yesus penuh dengan kebencian, yang hatinya ya Tuhan dipenuhi oleh dendam, bahkan Tuhan kalau ada akar kepahitan di dalam hati kami Tuhan, biarlah Tuhan ampuni kami, pulihkan hati kami ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus terpancar kehidupan yang baik dari dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Pendeta Iwan Kristanto Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini. Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan di dalam pelayanannya, Engkau perbaharui Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kau berikan kuasa otoritas yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu, di dalam Tuhan Yesus berdoa Tuhan, bahkan di dalam menggembalakan Tuhan, jemaat-Mu yang sudah Engkau percayakan kepadanya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan Tuhan hati seorang gembala Tuhan kepada hamba-Mu ini, untuk dapat mencari yang terhilang ya Tuhan, membalut yang terluka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Cukupkan apa yang dia butuhkan di dalam kehidupannya ya Bapa. Kau pelihara Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan. Mereka tetap ada di dalam Engkau, bahkan Kau jadikan Tuhan mereka menjadi saksi-Mu yang hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan gembala kami di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun saat ini berada Tuhan, Kau yang menyertai, Kau yang mengurapi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini juga Tuhan, untuk memenangkan Tuhan Yesus jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kedua wakilnya. Kau memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau berikan kemampuan untuk menopang Tuhan penggembalaan hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja ya Tuhan di tempat ini. Bapa, satukan kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, agar kami saling bergandengan tangan, bersatu hati Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu dengan otoritas yang daripada-Mu, dengan kuasa yang daripada-Mu. Bahkan ya Tuhan Yesus, biarlah mampukan kami untuk melayani Tuhan Yesus di tempat ini dengan motivasi yang benar ya Tuhan, bukan dengan pencitraan kami Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan, Kau percaya untuk dapat melayani di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami beserta keempat wakilnya, untuk Karayon Tuhan dimanapun berada, untuk gembala-gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini untuk memenangkan Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Gereja kiri kanan kami Tuhan Yesus, kami bersatu untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kami, sehingga melalui kami Tuhan Yesus, berkat Tuhan tersalur bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan, kami menjadi saksi yang hidup, suratan yang hidup Tuhan, ketika melihat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir. Engkau yang memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka ya Bapa,
Biarlah Tuhan Engkau, Tuhan yang menyertai mereka Bapa. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka butuhkan di dalam hidupnya, Engkau cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah dapat digunakan Tuhan untuk kemuliaan-Mu di bumi ini Tuhan, khususnya di Geraha Harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, serahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Allah memberkati dan Allah melindungimu. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah kepada komunitas, kepada keluarga, kepada lingkungan di mana Tuhan memanggil dan mengutusmu untuk menjadi berkat, untuk bersaksi, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari pagi siang ini sampai Maranatha. Mari setiap yang diberkati Tuhan sama-sama katakan